Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saranghe ingin mempresentasikan startup yang telah kami buat yaitu Style, di mana Style ini singkatan dari Saranghe Tailor. Kenapa Saranghe? Karena Saranghe merupakan nama PT kami dan Tailor karena di sini kami mengumpulkan para penjahit dan distributor baju. Baik, sedikit perkenalan. PT Serenghe Tailor, yaitu foundernya Muhammad Baso Adrian Ibrahim, Halo teman-teman. Nur Hikmah Jatmika Muin, dan saya sendiri Septi Ainun Aryati. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke presentasinya. Pertama, latar belakang. Dapat kita lihat dari diagram yang ada, di mana pakaian itu memiliki persentase 67% atau 51%. Ini menjadi latar belakang yang dimana pakaian merupakan produk yang paling populer dan diminati atau dicari. Kemudian, pakaian yang dipesan secara online terkadang tidak sesuai dengan ukuran pembeli. Terlebih lagi di masa pandemi ini, para pembeli terkadang susah untuk mendatangi para penjahit. Maka dari itu, ini menjadi latar belakang kami membuat startup ini. Next. Oke, lanjut. Lalu analisa pasar. Pertama itu, penggunaan internet di Indonesia mencapai 90 juta pengguna, merupakan market bagus bagi para pelaku industri e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Kedua, persaingan antar marketplace berimbas pada industri lain seperti perusahaan logistik, sebut saja JNE, JNT, Si Cepat, di mana mereka menyebutkan 40-60% pengguna jasa mereka berasal dari pengguna baik melalui marketplace maupun online shop yang berbekal sosial media seperti Facebook atau Instagram. Selanjutnya, gagasan kreatif mengumpulkan para penjahit rumahan dari berbagai daerah dalam satu marketplace, memudahkan pelanggan dalam menemukan ukuran baju yang sesuai. Untuk lebih lanjut, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya, Andi Muhammad Baso. Ya, terima kasih saudara-saudari Septi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mockup dari produk atau dari style ini, mockup dari aplikasi style yang akan rencananya kita buat. Jadi halaman awal itu ada splash screen. Splash screen itu yang kayak kalau baru kita buka itu akan muncul tampilan awal seperti kayak untuk reload aplikasi. Kemudian setelah itu akan masuk ke menu login. Nah, dari menu login ini para pengguna bisa mendaftarkan akunnya atau masuk untuk login ke aplikasi Style. Nah, di selanjutnya di PG selanjutnya atau halaman selanjutnya setelah login maka uh, si pengguna dapat langsung memesan apa yang dia inginkan atau apa yang ingin dia desain atau beli. Ada beberapa stok yang bisa yang disediakan seperti t-shirt, celana, sweater, gaun, rompi, kemeja. Jadi eh, apa step ini teman-teman bisa atau pelanggan bisa membeli atau memilih sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Tinggal memilih kategori apa yang ingin dia beli. Kemudian di halaman selanjutnya setelah uh, dia memilih salah satu dari kategori ini, t-shirt atau kemeja, kalau misalnya memilih kemeja maka akan masuk halaman seperti ini. Jadi di listnya ini ada beberapa list. Nah, list-list ini dari
dari berbagai toko-toko atau dari para distributor pakaian atau penjahit-penjahit. Ada setiap toko dan di atasnya itu ada kayak sejenis kayak apa ya, petunjuk bahwa oh toko ini bisa menjual pakaian dan juga bisa mendesain langsung di situ. Sedangkan kalau yang kategori yang seperti ini kayak sell only, teman bisa mungkin teman-teman lihat ada di sini di atas sini. Nah, ini ada sell only, artinya dia cuma hanya menyediakan pakaian saja, tapi tidak bisa desain. Tetapi kalau ukuran mungkin bisa di request seperti ini. Jadi mungkin dari nama tokonya itu ada Andi Konveksi dan yang dia jual itu mungkin kemeja kemeja flanel atau apa nama nama kemejanya. Kemudian yang dari Fitri Taylor tadi ada Sell and Design juga kemeja Hawaii mungkin dari Sepik Taylor ada Sell dia menjual dan juga mendesain kemeja Hawaii seperti itu. Nah setelah dia dan di bawahnya itu ada buat apa navigation bar di bawah. Navigasi ini nanti ketika kita memilih kemeja maka yang timbul di sini ada kemeja dan kita juga bisa kembali ke halaman home kembali ke halaman yang satu ini. Ada juga pesanan dan juga ada pengaturan. Nah, sedangkan yang di sini tadi yang tombol ini kita bisa klik kalau klik ini maka akan muncul halaman profile. Nah, halaman profile nanti akan saya jelaskan di page selanjutnya di halaman selanjutnya. Sama juga dengan ini yang side menu. Side menu juga menampilkan profile profile atau halaman user. Kemudian di menu selanjutnya setelah kita memilih misalnya Fitri Tyler tadi ini kemeja polo maka apa ya kemeja baru Fitri Tyler maka di dalam Fitri Tyler itu kita bisa lihat kemeja-kemeja apa saja yang dijual oleh dari Fitri Tyler. Kita bisa chat langsung atau kita bisa juga mencari kemeja apa yang kita inginkan di sini atau adakah atau tidak ada. Misalnya kemeja polo, deskripsinya, gambarnya, kemeja denim, flanel. Oh, berarti Fitur Terror menyediakan banyak kemeja. Dan juga di menu navigation bar yang di bawahnya juga itu bisa kita langsung kita mau masuk ke kategori t-shirt atau celana seperti yang di menu awal tadi. Lanjut. Nah, ini baik selanjutnya ada desain ukuran. Jadi teman-teman ketika memilih kemeja polo maka masuk ke sini dulu ke yang ini detail pakaian. Ketika teman-teman klik ini kemeja polo tadi maka masuk ke detail kemeja polo, ada detailnya, ada tipe, price, harga, size, dan deskripsi. Nah nanti di situ teman-teman bisa memilih ada dua menu di bawah, beli sekarang atau set ukuran. Jadi teman-teman nanti harus kalau mau set ukuran bisa langsung masuk ke menu ini, ke desain ukuran yang ini. Nah, ada lingkar badan, jadi teman-teman perlu mengukur. Nah, ada pun contoh untuk atau bantuan untuk bagaimana itu lingkar badan, mungkin bisa teman-teman klik gambar ini yang seperti tanda tanya, maka nanti ketika teman-teman mengklik ini, maka akan diperlihatkan contoh-contoh ukuran-ukuran, misalnya lingkar badan itu seperti apa, tinggi pinggul itu seperti apa, lingkar pinggang, lingkar pinggul, lebar dada, tinggi puncak payudara, dan lain-lain. Nah, setelah itu teman-teman bisa save. Setelah save, baru teman-teman bisa langsung diarahkan ke pembelian atau bisa juga langsung ini kalau teman-teman tidak mau set ukuran. Nah, adapun yang tadi yang set menu yang tadi di sini, yang ini set menu ini halamannya itu di sini ini ke arah Salomon. Jadi kalau teman-teman klik itu akan muncul dari sisi kanan seperti ini, ada home, ada pengaturan akun, ada pesanan, favorit, pusat bantuan, dan logout misalnya kalau teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman klik yang di menu awal ini yang di sini yang tempat ada kategori, teman-teman klik ini gambar user, maka teman-teman akan diarahkan ke menu seperti ini yang profilnya Kiara Salomon, apa nama username-nya, kemudian gendernya, tanggal lahirnya, serta menu-menunya, pesanan, favorit, message atau pesan toh, chat, pengaturan akun, serta logout. Nah lanjut, kemudian setelah teman-teman membeli atau sudah menyimpan set ukurannya, maka teman-teman akan dialihkan ke sini list pesanan.
Nah, di list pesanan ini tinggal ada menu, tinggal teman-teman apa ya, centang ada tidak yang mau teman-teman beli, karena ini sudah masuk ke keranjang. Kemudian harganya sudah ada dan juga jumlahnya berapa. Misalnya dua, ada tombol kurangi atau ada tombol tambah. Atau teman-teman bisa juga klik di bawah sini ada semua. Kalau semua tercentang maka semuanya akan tercentang. Sedangkan kalau dua saja maka yang di subtotalkan itu ada dua. Misalnya ini kan tadi 2 dikali 100 jadi 200, tambah 5 kali 50 itu 250, jadi 200 tambah 250 itu 450. Nah, kan ditotalkan di sini, kemudian di check out. Nah, check out itu langsung masuk ke menu pembelian check out. Nah, di sini menu check out itu ada alamat pengiriman. Teman-teman bisa isikan alamatnya teman-teman untuk dikirimkan pesanannya. Kemudian ada juga apa perusahaan penjual atau distributor pakaian atau penjahit, ada anunya, pembeliannya apa yang dibeli, nama nama tokonya dan berapa jumlahnya. Kemudian ada opsi pengiriman, teman-teman bisa pakai pengiriman logistik atau bahkan internasional. Nah, sedang kalau mungkin kalau di pemilihan logistik itu ada reguler seperti Cepat Trek atau JNE atau JNT. Nah, setelah itu di sini akan ada di bawahnya itu ada akan subtotal produk. Misalnya harganya tadi kan 100 dikali 1 jadi 100.000. Kemudian ada subtotal pengiriman. Jadi jasa pengiriman itu harganya 53.000, jadi 100 tambah 53.000 itu tuh jadi total pembayarannya nih 153.000. Lalu di kita proceed untuk pembayaran, proceed to pay. Nah, langsung di payment mode atau mode pembayaran. Nah, di sini teman-teman dipilih untuk mau membayar secara kredit atau membayar melalui bank, membayar atau aplikasi-aplikasi penyedia payment seperti apa ya, seperti Dana dan lain-lain, Dana, GoPay dan lain-lain seperti itu, atau Indomaret bisa juga. Nah, ketika misalnya salah satu teman-teman pilih misalnya net banking, maka tersedia bank-bank yang tersedia misalnya BNI, BRI, Mandiri dan lain-lain sebagainya. Jika menggunakan virtual akun atau pembayar manual. Maka setelah teman-teman melakukan pembayaran, maka akan dicek secara otomatis dan teman-teman akan dialihkan ke menu ini. Done. Congratulations, pesanan Anda sudah siap untuk dirancang dan di packing. Jadi teman-teman tinggal menunggu pesanannya. Seperti itu mungkin dari gambaran produk. Adapun gambaran umumnya, jadi style itu tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu menyediakan sebuah platform pembelian dan perancangan berbagai jenis pakaian, baik itu kemeja, kaos polo, rompi, gaun, sweater hingga celana. Kemudian di fitur style itu pembeli itu bisa menentukan ukurannya, ukuran yang sesuai dengan tubuhnya. Jadi tidak ada kesalahan, mengurangi kesalahan eh, dalam pembelian pakaian seperti itu. Kemudian ada juga disediakan payment seperti platform pada umumnya sehingga memudahkan transaksi antar atau transaksi pembelian antar pembeli dan penjual. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator Septi. Bagaimana Septi? Terima kasih Saudara Baso. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Hikmah. Baiklah, saya akan menjelaskan rencana bisnis yang telah kami rencanakan. Yang pertama yaitu pembahasan konsep teknis, di mana kami para anggota akan membahas tentang konsep teknis tentang aplikasi atau aplikasi yang akan kita buat. Ya, Terus ya betul sekali. Jadi betul sekali. Jadi konsep teknis itu seperti misalnya kayak kita bahas baik itu ke co-founder maupun ke anggota-anggota yang kayak sejenis diskusi kecil-kecilan kepada para co-founder dan founder, serta membahas apakah cara kerja aplikasi ini bagaimana, serta bagaimana penawarannya ke para distributor dan lain-lain seperti itu. Mungkin lanjut Hikmah. Terus rencana kedua yaitu konsultasi dengan programmer, di mana kami akan bekerja sama dengan programmer untuk membangun aplikasi ini. Iya, sesuai dengan mockup yang telah disusun tadi seperti itu.
Nanti kita akan konsultasi apakah memang yang sesuai dengan gambar atau mockup yang dibuat itu sudah benar atau sudah bagus dan bisa dibuat atau tidak. Nanti kalau sudah setuju baru kita buat programmer buat seperti itu. Lanjut Hikmah. Oke, mungkin halo Saudara Hikmah. Mungkin yang ketiga itu pembuatannya. Setelah tadi konsultasi dengan programmer, maka kita membuat aplikasi tersebut. Membuat aplikasi mungkin butuh beberapa kurun waktu. Setelah itu kita demokan. Nah, ketika didemokan dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka kita adakan penawaran atau kerjasama kepada beberapa investor atau produsen dan juga distributor pakaian, produsen atau penjahit. Setelah tadi kita buat, maka kita demokan aplikasinya, dan kalau dirasa sudah cocok atau sudah pas aplikasinya, maka kita susun bagaimana kita bisa menawarkan kerjasama kepada beberapa investor maupun kepada produsen atau penjahit serta distributor pakaian untuk bisa bergabung ke platform atau perusahaan kami. Nah, setelah itu kita selanjutnya itu kita setelah ada beberapa investor atau produsen distributor pakaian atau penjahit yang sudah bergabung kepada perusahaan kami, maka kita adakan update aplikasi, update mulai dari update dari produsen yang sudah ditawarkan kerjasama, update usernya dan lain-lain. Kemudian kita adakan launching serta promo aplikasi, promosinya, baik itu di beberapa media sosial dan lain-lain seperti itu. Mungkin bisa lanjut oleh Saudara Hikmah. Baiklah, saya lanjutkan. Strategi pemasaran kami yaitu technical strategi, yang kedua promosi strategi, dan yang ketiga price strategi. Pada strategi teknis, yang pertama kerjasama dengan penjahit dan desainer ternama. Di sini kami akan melakukan kerjasama kepada penjahit-penjahit yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Terus yang kedua yaitu fitur pemilihan bahan dan warna kain dapat memudahkan komunikasi antara customer dan penjahit. Pada aplikasi kami ini, kami menyiapkan fitur-fitur yang dapat memudahkan customer dalam pemilihan warna dan bahan kainnya. Dan yang ketiga yaitu fitur inputan ukuran dan desain baju, yang juga akan memudahkan customer agar tidak terjadi kesalahan pada baju yang dipesan. Promosi strategi yang pertama, iklan di beberapa sosial media dan aplikasi seperti Facebook, Instagram, BBM, dan lain-lain. Pada tahap ini kami memanfaatkan sosial media untuk melakukan promosi tentang aplikasi kami.
Dan yang kedua yaitu pencantuman merek-merek ternama seperti Nike, Adidas, atau Levi's dan Levi's. Iya, kenapa kita cantumkan di sini merek-merek ternama agar juga bisa mengundang atau apa ya, mengajak para pembeli agar bisa masuk ke aplikasi kita. Jadi kalau ada brand yang terkenal juga apa ya, menambah dari sisi pelanggan di aplikasi Style seperti itu mungkin, karena memang kebanyakan para pengguna itu memikirkan apa ya, melihat brand tanpa melihat kualitas. Sebenarnya sih dia melihat brand saja, padahal brand lokal dengan brand internasional itu hampir sama saja sih sebenarnya. Dari kualitas juga sama-sama bagus, tapi karena apa ya, masyarakat Indonesia lebih mengutamakan brand, jadi ya kita juga cantumkan merek-merek ternama seperti ini. Bagaimana Hikmah? Lanjut. Dari Terus price strategi yang pertama yaitu pemberian voucher diskon dengan minimal pembelanjaan tertentu. Aplikasi kami ini akan bekerja seperti marketplace yang lain seperti Shopee yang akan memberikan voucher-voucher diskon yang akan menarik perhatian dari customer-customer. Terus yang kedua, adanya promosi pada event tertentu. Seperti mungkin kayak apa ya, seperti kayak 11.11 atau 12.12 atau Black Friday, seperti itu mungkin, Di. Tahun. Iya. Atau hari ulang tahun Style, seperti itu. Lanjut Hikmah dari. Kemudian pengembangan usaha. Adapun rencana pengembangan usaha kami yaitu pada tahun ini pengembangan software dan memperbanyak mitra, karena kami baru membangunnya pada tahun ini. Kami hanya fokus pada pengembangan softwarenya dan kami baru mencari kerjasama kepada para pengusaha-pengusaha, para penjahit-penjahit. Iya. Terus pada tahun 2021 launching Style dan pemasaran dengan menggratiskan biaya pengiriman barang. Kami pada tahun 2021 kami menarik perhatian para customer dengan mengadakan promo-promo atau diskon-diskon tentang pengiriman barang. Iya. Terus pada tahun 2022 pemberlakuan tarif ongkir. 2023. Pada tahun 2023 Style tidak hanya dari penjahit lokal namun juga penjahit internasional. Jadi pada saat usaha kami ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia, kami akan mengembangkannya lagi ke dunia internasional. Bagaimana dari teknik strategi, technical strategi seperti yang tadi dijelaskan tadi, technical strategi. Jadi kita bukan cuma lokal saya, namun juga brand-brand ternama juga, yang brand internasional juga dimasukkan, seperti itu. Kemudian lanjut. Ya. Terus pada tahun 2024 kami melakukan pencarian mitra kerja import dari luar negeri. Ya. Jadi yang kerjasama yang tadinya kami melakukan kerjasama import barang. Para distributor dari luar negeri ya. Iya. Oke, lanjut mungkin di perencanaan keuangan Hikmah. Adapun perencanaan keuangan kami yaitu yang pertama fixed cost, yang pertama kebutuhan
pembuatan aplikasi 3 juta, hosting dan domain 1 juta, modem 400.000, desain website 800.000, pencetakan proposal kerjasama 350, handphone 2.500.000, laptop 7.500.000, dan totalnya 15.550.000. Adapun total kebutuhan yang kami hitung-hitung yaitu 1.295.833 rupiah. Terus yang kedua, variabel cost. Dapat dilihat kebutuhannya yaitu pulsa, internet, promosi, upgrade website, dan upgrade aplikasi, di mana yang kami hitung-hitung totalnya sekitar 1.550.000 rupiah. Adapun perencanaan keuangan yang tak terduga seperti transportasi kerjasama yang kami kira-kira sekitar 600.000 rupiah. Oke. Mungkin diserahkan lagi ke moderator. Septi. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Kami sangat berharap agar startup ini dapat diterima nantinya oleh masyarakat. Dan kami juga sangat menerima masukan atas kekurangan-kekurangan startup kami demi startup kami yang lebih baik nantinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.